Oke, halo semua. Kembali lagi. Kali ini kita akan membahas lagi soal, bukan soal sih. Beberapa pertanyaan mitos dan fakta terkait dengan SNBP atau jalur undangan atau jalur rapot. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang kenapa ada nilai tinggi yang nggak lulus di SNBP, tapi ada nilai rendah yang bisa lolos ke PTN Top 10. Dan yang terakhir adalah apakah atau adakah nilai aman buat lulus jalur SNBP kayak beberapa konten yang ada di sini. Oke, kita akan bahas ketiga pertanyaan itu ya. Oke, kita mulai ke pertanyaan pertama ya tentang kenapa nilai tinggi bisa nggak lolos di SNBP, tapi kenapa nilai rendah itu bisa kok lolos ke top 10. Oke, mungkin beberapa di antara kalian sering ya menemui manifest atau kalian sendiri pernah diceritain sama kakak kelas atau kakak kalian bahwa ada loh, sering terjadi malah ranking 1 sampai 10 atau kita buat lebih besar lagi sampai 20 misalnya. 1 sampai 10 atau 1 sampai 20-an lah ya. Di eligible sekolah itu nggak lolos di SNBP. Tapi ada loh anak yang nyantai-nyantai aja ranking eligible-nya itu ya nggak tinggi-tinggi banget. Misal kita anggap dia 30 atau 25 dari bawah gitulah. Tapi malah lolos. Misal kita anggap bahwa yang ranking tinggi itu adalah golongan A dan yang rendah itu golongan B. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah hal ini itu kedua hal ini itu disebabkan murni karena luck atau gaibnya jalur SNBP? Kok bisa yang nilainya tinggi nggak lolos, yang rendah lolos gitu kan? Nah, untuk menjawab itu kita akan bahas konsep ujian seleksi. Jadi dalam ujian seleksi itu kalian akan bersaing dengan orang-orang dengan pada pilihan yang sama. Maksudnya gimana? Misal ada 10 orang katakanlah A sampai J. Mereka itu memilih jurusan jangan gitu. Ada beberapa anak gitu, misalnya A, B, C, D, E gini. Nah, A sama C sama-sama milih kedokteran, kampus A. Ini juga sama, kedokteran, kampus A. Sementara si B ini milih hukum misalnya, kampus A. Lalu si D dan si E ini mereka sama-sama milih misalnya kedokteran juga, kedokteran, tapi kampusnya B. Nah, A, B, C, D sama E ini mereka nggak akan bersaing pada tempat yang sama atau liga yang sama. Yang saling bersaing adalah mereka dengan pilihan sama, yaitu misalnya ini A dan C. Nah, B nanti bersaing dengan orang-orang yang milih hukum. Lalu D dan E baru mereka bersaing karena mereka milih jurusan yang sama ini. Itulah kenapa kok bisa ada salah satu alasan ya, kok bisa ada ranking yang tinggi ini nggak lolos, sementara ranking yang rendah itu lolos. Karena apa? Karena dalam hal ini berarti si A sama si B itu mereka tidak berada di si A dan B tidak bersaing pada arena atau liga yang sama gitu. Jadi ya bisa aja liga atau arena tempat bertarung si A atau mereka-mereka yang tinggi-tinggi ini kan mereka cenderung milih jurusan yang pasti ketat ya, pride-nya tinggi gitu. Banyak yang nggak lolos sana. Nah, tentu saingan di sana kan tentu lebih besar daripada misalnya yang ranking bawah ini kan mereka biasanya apa ya lebih cenderung realistis biasanya. Mereka nggak ngambil
pilihan yang sama dengan yang ranknya tinggi. Kalau mereka ngambil jurusan yang sama dengan yang ranknya tinggi, tentu pasti mereka akan kalah. Tapi kenapa kok bisa lolos? Karena mungkin tempat jurusan yang mereka pilih itu persaingan yang gak ketat-ketat banget. Analogi yang simple bisa aja kayak kalau kalian suka bola, kalian tentu kan ada liga-liga dengan tingkat persaingan tinggi kayak Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia misalnya, dibandingkan dengan liga-liga antah berantah kayak Liga Indonesia, katakanlah Liga Slovakia, Liga Arab, Liga apalagi, Liga Malaysia gitu. Tentu persaingannya kan beda. Peringkat 10 di Liga Inggris bisa jadi kalau dia main di Liga Arab dia peringkat 1 karena persaingannya beda. Karena itulah kenapa kok bisa ada rank yang tinggi ini nggak lolos sementara rank yang rendah itu lolos. Bukan berarti luck atau murni gaib atau jalur gacha lah dan sebagainya. Tapi memang mereka itu bersaing bukan pada arena yang sama. Itulah kenapa bisa terjadi fenomena ini. Jadi bukan luck gaib atau gacha. Ya memang ada faktor luck, cuman nggak pure luck kok. Yang bisa dijelaskan atau yang paling bisa dimengerti selain tadi, kalian itu bersaing dengan orang-orang pada pilihan yang sama. Kalau pilihannya beda ya udah kalian nggak bersaing, gitu aja. Itu ya untuk pertanyaan yang pertama. Jadi kenapa bisa nilai yang tinggi bisa nggak lolos? Karena saingan-saingan yang ini tadi, saingan A itu berat-berat. Maksudnya dia tinggi-tinggi, presnya banyak gitu sehingga nilai yang tinggi di sekolah itu ternyata nggak tinggi-tinggi banget ketika diadu atau disejarkan dengan mereka-mereka yang mengambil pilihan yang sama. Sementara yang rankingnya ini rendah, mereka mungkin bisa masuk ke PTN top dengan cara apa? Memilih jurusan yang sepi peminat. Maksudnya adalah bisa atau daya saingnya rendah. Contohnya apa ya? Kayak jurusan filsafat, mungkin antrop atau jurusan yang nggak populer lainnya gitu ya. Kan ada juga tuh yang di PTN Top 10 UI, ada kan filsafat tentu peminatnya nggak banyak. Filsafat UGM atau antrop sastra. Nah, bukan berarti Mimin bilang jurusan yang daya saing rendah atau peminat ini nggak bagus ya, tapi memang peminatnya nggak banyak sehingga kalau peminatnya nggak banyak mungkin persaingan untuk masuk ke jurusan itu lebih mudah daripada persaingan untuk masuk ke jurusan yang favorit. Tapi bukan berarti ya jurusan yang sepi itu buruk. Kalau kalian memang minat ke sana, nggak apa-apa, kejar minat kalian ke sana. Oke, itu untuk pertanyaan yang pertama ya. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua atau yang ketiga ya, yaitu tentang adakah nilai aman buat lulus di jalur SNBP? Nah, tentu beberapa di antara kalian mungkin sering ya mendapati konten-konten semacam ini di YouTube. Ada yang apa ya menjelaskan dengan thumbnailnya ya bahwa nilai-nilai yang paling ampuh aman untuk lolos seperti ini di SNBP 3 daftar nilai lapor yang lolos masuk sini auto lolos. Nah, ini kan ciri khas banget nih thumbnail. Ntar nilainya juga nggak auto-auto banget kok. Lalu ini beberapa nilai rapot yang lulus di SNBP. Oke, apakah semuanya salah? Nggak, ada beberapa yang benar. Namun ingat, nggak auto ya. Beberapa yang apa ya, menurut Minval itu kayak contohnya yang ini sama yang ini karena dia apa ya menggunakan sumber-sumber kayak data yang asli ada, tapi itu juga nggak semua. Ada yang bersumber dari kuesioner, ada yang bertanya ke beberapa sekolah gitu. Nah, itu memang benar pada saat itu, tetapi ingat dia juga nggak belum tentu benar di tahun sekarang. Nah, buat tahu tentang ada nggak sih nilai minimum atau nilai aman buat lolos ke perguruan tinggi itu, kita harus pakai ini
kita harus tahu konsep ujian seleksi yang kedua, yaitu bahwa nilai yang lolos itu adalah nilai yang lolos itu harus lebih dari nilai-nilai yang nggak lolos. Kenapa? Karena kita kan bersaing kan. Jadi nggak ada tuh minimalnya. Ini contohnya aja ya, contoh. Jadi misal gini, ada kan yang daftar di sebuah PTN itu tentu nilainya bervariasi ya. Ada misalnya yang ini 95, 93, 98, 99, 85, lalu ada yang 84, 83, 79 dan seterusnya gitu kan. Ada banyak misalnya. Nah, tetapi yang namanya seleksi persaingan kan mereka mengambil beberapa yang terbaik saja ini kan yang lolos. Nah, bisa aja di tahun 2022 batas paling kecil yang lolos itu ini ternyata 85. Apakah akan seterusnya? Artinya bahwa oh kalau nilaiku lebih dari 85 auto lolos. Nilaiku kurang dari 85 auto nggak lolos. Apakah gitu? Nggak gitu ya. Itu berlaku kalau kalian di ujian evaluasi kayak UAS, UN dan sebagainya. Kan kalau di evaluasi itu ada yang namanya misalnya KKM gitu kan ya. Kalau kalian nilainya lebih dari KKM-nya, kalian lulus. Kalau di bawah itu kalian remedi ngulang gitu kan. Nah, kalau di ujian seleksi nggak gitu. Batas ini itu selalu bervariasi tergantung apa? Tergantung saingan kalian pada saat itu nanti. Tergantung saingan. Nah, saingan kalian siapa? Kita ingat aturan pertama tadi. Saingan kalian adalah orang-orang yang memilih jurusan yang sama. Jadi, ini nanti itu bisa aja tahun depan, misal tahun ini 85 ya. Jadi kalian lihat di YouTube nih, oh nilai 85 itu tahun kemarin lolos di jurusan A misalnya. Terus kalian punya nilai 86 misalnya, berarti aku pasti lolos dong. Enggak, belum tentu. Bisa aja tahun depan itu naik rata-ratanya. Jadi pendaftar di jurusan itu nilainya makin tinggi, berarti persaingannya makin ketat gitu kan. Nah, nilai 86 kalian kalau misal diadu di tahun lalu emang masuk, tapi di tahun ini bisa aja nggak masuk. Misalkan ternyata nanti yang daftar tinggi-tinggi sehingga nanti batas yang paling rendah masuk itu 88 ternyata. Atau sebaliknya, kalian lihat nih, oh 85 itu masuk ke jurusan ini, ternyata nilai kalian 83. Wah, berarti aku auto nggak masuk dong. Nggak, bisa aja juga selain makin naik bisa aja makin turun kan. Nanti nilainya persaingan di jurusan itu. Bisa aja nanti ketika tahun kalian itu 2023 ternyata nilainya turun-turun tuh pesaingnya sehingga 83 kalian itu bisa lolos pada ujian seleksi tahun 2023. Jadi nggak ada ya nilai aman buat SNBP itu atau SNBT pun juga sama nggak ada nilai aman. Jadi kembali lagi tergantung ke saingan-saingan kalian gimana. Nah, selain itu ingat di sini kan biasanya cuma nyantumin nilai raport aja. Padahal ingat di SNBP atau seleksi raport itu, jalur undangan itu, nggak cuma raport, ada yang namanya indeks sekolah. Indeks sekolah ini mungkin dirahasiakan, cuma Mimin udah nemu beberapa sumber resmi valid ini, ya meskipun nggak update banget. Ini kalau nggak salah tahun 2016 15-an kalau nggak salah dari UGM sama UNER ya. Namun ya pasti nggak akan jauh berbeda dari sana. Ya masih berkutat di sana aja. Jadi ini kalau di UGM itu selain nilai raport ada ini eh prestasi. Jadi selain ranking sekolah, prestasi non akademik, prestasi alumni selama kelas di UGM, rasio pendaftar dan diterima dan track record sekolahnya serta kalau dulu masih ada hasil UN ini ya. Nah, kalau di ini UNER ada akreditasi sekolah, rasio SNPTN, rasio mandiri sama IPK alumninya gimana. Itu kenapa? Karena gini, kan kalau raport aja, ya kan kita nggak tahu tuh kebiasaan sekolah-sekolah gimana. Ada yang jujur, ada yang suka mengkatrol nilai kan ya. Nah, tentu ini udah rahasia umum di kalangan kita kan bahwa ya banyak praktek buruk katrol nilai ini. Sehingga nanti sekolah-sekolah yang jujur, yang emang nilainya pure murni, jadi si anak yang pinter itu karena sekolahnya mungkin pure jujur nilainya cuma sekian. Tapi anak yang di sekolah yang dikatrol itu tinggi-tinggi banget gitu. Nah, kampus atau PTN itu punya ini indeks sekolah buat metain gitu kan.
Kan ada tuh pasti sekolah yang lulusannya terjamin sama sekolah yang lulusannya ya nggak terjamin, cuma nilainya tinggi-tinggi aja. Karena kan nilai ini kembali lagi wewenang dari guru sehingga bisa dikatrol. Tapi ingat PTN juga punya yang lain seperti prestasi sama ini indeks sekolah itu tadi. Jadi nilai-nilai ini tuh itu nggak bisa kalian gunakan sebagai patokan kecuali kalian berasal dari sekolah yang sama dengan nilai yang ada di sini. Mungkin kalian bisa menggunakan nilai itu. Jadi di sekolah kalian kita kan bisa kira-kira, oh sekian. Tapi kalau beda, ingat ada ini. Jadi kesimpulannya adalah yang pasti nggak ada nilai aman. Pertama karena itu tergantung saingan kalian. Kedua, faktornya nggak cuma nilai, tapi ada juga ini nih, faktor-faktor lain yang mendukung. Oke, jadi udah terjawab semua kan ya pertanyaannya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dalam SNBP atau SNPTN itu nilai tinggi bisa nggak lolos dan nilai rendah bisa lolos. Yang pertama ini tadi karena persaingannya bisa berbeda, itu ya. Jadi bukan murni luck atau gacha atau gaib atau cuma hoki gitu, nggak ya. Lalu yang kedua, apakah ada nilai aman buat lulus jalur SNBP? Jawabannya nggak ada ya, karena kembali lagi tergantung ke persaingannya. Siapa saingan kalian? Lalu ada faktor lain selain cuma faktor nilai. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab keraguan kalian tentang SNBP atau SNMPTN. Kalau kalian punya pertanyaan lain silahkan sampaikan di kolom komentar. Seperti itu untuk video hari ini. Terima kasih untuk yang udah menonton. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye-bye.